balik lagi ke vlognya Perkantas. Oke, itu ngomongin tentang kesepian. Sebenarnya gini Kak, aku sih pemikiran aku gini ya, loneliness itu tuh jatuhnya dia berinteraksi sama orang, tapi bisa gini kayak kerja kan dia nggak mungkin dong sendirian, dia tetap berinteraksi, tapi dia tidak dekat dengan, tidak ada orang yang bisa menyentuh di mental itu sih menurut aku loneliness gitu. Tapi ya dia berinteraksi sama orang-orang sekitar, dia tetap kalau misalnya di tempat kerjaan dia ngomong sama orang, tapi kan tidak sampai di deep gitu, karena omongannya tuh nggak dalam gitu kan, apa omongannya. Apakah sampai di tahap itu juga orang bisa menyatakan bahwa dia loneliness gitu? Iya, justru itu loneliness, Jadi makanya kalau saya bisa nyaranin, kalau memang saya merasa bahwa saya sedang loneliness, saya merasa dia ada kehampaan, justru jangan semakin menarik diri, tetap untuk keluar ketemu dengan orang supaya perlahan-lahan dia sendiri yang membuka paradigma berpikirnya bahwa bukan orang lain tidak peduli sama dia, bisa jadi memang dia menutup diri untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi sebenarnya orang udah merhatiin dia, tapi dianya yang nggak membuka diri untuk diperhatiin oleh orang. Jadi itu juga harus dia punya insight kayak gitu juga. Ya boleh aja sih dia merasa kehampaan, tapi jangan lama-lama lah untuk membuka diri bahwa oh iya sebenarnya saya mungkin standarnya yang ketinggian. Misalnya dia berharap, wah orang harus begini sama saya gini-gini. Ya kan nggak ada orang yang sesuper kayak gitu. Kalau kamu menuntut supaya orang lain harus ABCD, ya orang lainnya nggak akan sanggup. Ya kamunya yang kontrol dong harapannya. Kok tinggi banget sih harapannya? Saya mau orang tua saya harus begini, ya kalau orang tuanya secara realistis nggak mampu, ya jangan dipaksa, ya nggak bisa gitu. Justru harus membuka diri juga, terima apa adanya yang terjadi gitu. Misalnya orang tuanya memang harus kerja dua-duanya, mau gimana? Iya, misalnya kalau orang tuanya nggak kerja dua-duanya, mungkin dia nggak akan bisa kuliah, akan sekolah misalnya. Ya udah, realistis lah dengan hal itu, kemudian bilang sama orang tua, gimana kalau ya kerja sih kerja, tapi hari Sabtu atau Minggu kita ngobrol dong gitu, jadi nggak semuanya sibuk gitu. Ya kadang-kadang kan Senin sampai Jumat orang tuh kita sibuk ya, terus Sabtu Minggu juga sibuk juga gitu. Walaupun dengan apa namanya, dengan alasan bahwa itu demi orang lain, ya tapi diri sendiri juga nggak diperhatiin, ya nggak bisa juga. Nah, apakah orang-orang yang loneliness itu juga orang-orang yang hemat ngomong kan? Misalnya gini, dia nggak mau cerita yang dalam, apakah itu udah langsung menunjukkan bahwa dia loneliness juga, orang-orang kayak gitu? Bisa ada ciri itu, jadi bukan hemat ngomong menurut aku. Jadi kadar atau level pembicaraannya itu udah bukan sesuatu yang diplagi. Bisa aja orangnya tetap berinteraksi dengan bukan berinteraksi, dia tetap aja mungkin ketawa-ketawa, tapi sebenarnya di dalam hatinya apa ini aku tapi garing. Biasanya sih orangnya jadi garing, ketawanya juga bukan ketawa yang lepas segala macam. Nah, bisa aja begitu. Tapi ya intinya loneliness itu memang sesuatu yang bisa sangat subjektif, yang ngerasain dia. Tapi ya kita biasanya yang sering terjadi adalah kita ngelihat dia ada perubahan perilaku dalam secara perlahan, kita lihat oh ya ini kayaknya berubah. Jadi memang nggak langsung di hari itu dia bilang saya, langsung kita tahu, nggak juga sih. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita baru sadar bahwa ini kayaknya teman kita kesepian nih gitu, udah mulai ogah-ogahan, udah mulai kayak nggak punya minat untuk interaksi dengan orang, udah mulai yang biasanya mau nih kok jadi nggak mau, jadi ogah-ogahan, kayak gitu-gitulah. Nah itu bisa jadi udah ada tanda-tanda kesepiannya sih gitu. Nah gimana sih Kak caranya kita untuk bisa menghandle yang namanya kesepian ini? Karena kan kalau dilihat kan tadi semua orang, baik dia introvert, extrovert, baik dia masih dewasa muda atau bahkan sampai udah tua, itu bisa yang namanya ngalamin hal ini. Iya, ada beberapa cara untuk kita bisa mengatasi kesepian. Yang pertama yang bisa kita lakukan dari apa yang pernah saya teliti adalah regulasi emosi. Sebenarnya gini, kan kesepian itu kan kita yang menafsir sebenarnya kepala kita, di proses mental kita, bahwa apa yang saya harapkan tentang dari orang lain atau tentang kualitas interaksi kita itu nggak terjadi. Nah justru kita yang mengendalikan apa yang menjadi harapan kita, atau kita yang meregulasi emosi kita sendiri. Jadi jangan terlalu cepat untuk bereaksi atau berasumsi bahwa orang kayaknya nggak peduli sama saya, orang kayaknya nggak merhatiin saya. Jadi kognisinya yang dikendalikan gitu loh, emosinya yang coba dipikir ulang gitu loh. Jadi kata lainnya secara sederhana, dipikir ulang dulu deh sebelum kita menyimpulkan sesuatu tentang orang lain. Nah dalam penelitian saya, justru mahasiswa
mahasiswa, terutama mahasiswa tahun pertama nih yang dalam penelitian saya yang awal-awal kuliah, itu paling banyak tuh loneliness yang terjadi tuh loneliness yang emosional justru. Oke. Loneliness yang karena dia merasa ada gap interaksi dengan orang-orang terdekatnya. Dari teman-teman SMA yang bisa teman dekat akhirnya. Teman dekat, bisa. sahabat-sahabat peernya yang baiknya, atau bahkan keluarganya. Gitu. Nah, dia merasa bahwa orang-orang terdekat ini yang diasumsikan orang-orang yang harusnya tahu kebutuhannya dia, orang-orang yang merhatiin dia betul, itu enggak gitu. Dibandingkan dengan loneliness sosial, kenapa loneliness sosial enggak di dalam penelitian saya itu enggak terjadi? Bisa jadi salah satunya karena mereka bisa mendapatkan teman yang banyak dalam waktu yang singkat, salah satunya media sosial. Memang itu salah satu bentuk keuntungan adanya media sosial. Tapi itu bisa jadi bumerang karena gini, pertemanan yang bisa didapatkan melalui sosial dalam waktu yang singkat, jumlahnya banyak, belum tentu diiringi kualitas. Ya, yang deep ya. Ya, karena yang dibutuhkan oleh orang nulis adalah kualitas biasanya. Kualitas interaksi yang baik, yang mendalam, yang betul-betul sungguh-sungguh secara murni itu merhatiin saya, kita tuh menjalin interaksi yang oke gitu. Nah, itu sebabnya kognisinya yang disetel. Kognisinya yang diatur, regulasi emosinya, jadi jangan mudah untuk berespon langsung serta-merta, tapi pikirin lagi, dipikir ulang, itu maksud saya. Terus yang kedua, ada satu penelitian yang menarik, dia bilang gini, nostalgia ternyata itu bisa membantu untuk meredam loneliness. Menarik ya? Karena menurut dia, loneliness itu adalah emosi negatif. Ya. Ini beneran dari yang saya baca nih. Dan nostalgia itu adalah emosi positif. Nostalgia itu apa sih? Sesuatu yang kita ingat kembali dari pengalaman sebelumnya yang menyenangkan, bukan yang mengerikan atau menyedihkan. Itu yang traumatik. Nah, tapi kalau sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita tuh bisa bahagia mengingatnya, kita menjadi lebih senang, lebih tersenyum, itu nostalgia. Nah, itu sebabnya coba ingat-ingat lagi, apa sih yang membuat kamu senang, bahagia antara kamu dengan orang itu yang kamu beranggapan bahwa kenapa sih saya nggak diperhatiin. Setelah kamu membantu regulasi emosi, mau coba deh diingat-ingat lagi. Jadi itu nostalgia itu penting. Nah, kita sendiri kalau udah tahu tentang hal ini, coba menginvestasi diri kita untuk menciptakan nostalgia dengan teman-teman kita atau keluarga kita sendiri. Mengulang lagi kejadiannya di dulu ya berarti. Atau gini, justru mari kita menciptakan relasi yang baik, yang indah dengan orang-orang yang dekat dengan kita, supaya suatu waktu dia bisa mengingat kembali bahwa iya ya dulu si Novita begini sama gue jadi seneng deh. Itu nostalgia. Jadi biasakan untuk berbuat menyenangkan dengan orang lain supaya itu menjadi modal nostalgianya dia gitu loh. Siapapun kita gitu. Misalnya saya sebagai dosen ya, saya berupaya untuk menciptakan nostalgia yang baik dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Mahasiswanya nih dengerin ya. Bener gak nih? Supaya nanti dia bisa ingat bahwa oh ya dulu waktu saya kuliah di psikologi Binus ada dosen yang namanya ini yang kayaknya oke juga nih, saya senang nih waktu kuliah sama beliau. Misalnya itu saya sedang menabung nostalgia supaya dia lebih punya emosi positif, dia bisa punya well-being, kesejahteraan diri yang baik, supaya dia nanti kalau ternyata misalnya suatu-waktu dia mengalami kehampaan, setidaknya ada modal nostalgia yang bisa dia ingat-ingat kembali, dan itu membuat dia lebih baik. Itu terbukti ada pengaruhnya terhadap loneliness. Wow. Ya, dan itu saya waktu baca hasil itu saya kagum banget, tapi memang saya belum melakukan hal itu, belum melakukan riset itu di konteks Indonesia. Tapi saya pikir-pikir secara konseptual bahwa itu menarik banget sih. Itu bagus menurut saya. Media sosial itu kan sering dipakai untuk nostalgia sebenarnya. Iya. Ya makanya jangan pakai media sosial itu sesuatu yang nggak enak gitu. Komen-komennya nyulin gitu ya kayak. Jangan dong. Gitu. Kamu gendut ah? Lo nggak tahu apa usaha gue bagaimana cara menguruskan badan gitu kan misalnya. Udah makan resep. Ada resepnya dimakan gitu kan. Iya, nah justru media sosial itu, bisa contoh ya, ini saya sebut merek ya, Facebook misalnya, dia kan sering tuh, kamu inget gak 5 tahun yang lalu kita begini. Nah itu sebenarnya kan secara Facebook untuk memunculkan nostalgia. Nah, Instagram juga ada tau kan? Oh iya, Instagram juga ada, betul. Anak muda kan sukanya IG ya. Nah itu juga bisa, nah gitu ya. Jadi ya perbanyaklah
menabung nostalgia lah, kira-kira gitu. Dapat pahala lah ya kalau misalnya bikin nostalgia kan. Apakah orang yang loneliness itu emosinya bisa jadi meledak-ledak? Bisa aja sih, karena kan gini, orang loneliness itu kan yang tadi bahwa dia kan ada kognisi yang maladaptif sebenarnya. Nah, di dalam kognisi yang maladaptif itu bisa muncul emosi yang maladaptif sebenarnya. Jadi bisa aja. Jadi makin cepat meledak-ledak. Meledak-ledak bisa, bahkan nangis-nangis terus juga bisa. Jadi sedih-sedih gitu bisa. Kalau sedih kayaknya lebih ke cewek kan sebenarnya, dikit-dikit nangis. Belum tentu, saya belum lihat tuh penelitian yang bilang begitu. Gitu ya. Karena kan cowok kan biasa rata-rata suka juga jangan gampang nangis segala macam. Iya, di depan orang. Iya sih. Ya kalau di kamar sendiri siapa yang tahu? Nah, iya benar-benar. Dia kan dibilangnya boys don't cry kalau di depan umum. Oh gitu, ada depan umumnya Ya, gitu. kalau di kamar sendirian atau di kamar mandi siapa yang tahu? Sambil mandi ya kan. Ya, bisa. Jalan-jalan. Ada ekspresi sedih atau emosi sedih, salah satunya lewat nangis, itu kan tidak bisa dimonopoli hanya untuk kaum hawa sebenarnya. Itu kan alamiah atau normal ya. Jadi semua orang manusia normal pasti punya emosi sedih. Jadi ya sudah. Jadi bisa dibilang kalau misalnya orang yang sedang loneliness juga salah satunya adalah emosinya bisa swing labil ya. Saya bilangnya bisa tidak stabil atau labil karena ada maladaptif. Bisa marah-marah. Kalau swing saya nggak bilang itu, tapi bisa dia memiliki kondisi emosi yang tidak stabil, itu bisa ya. Jadi irritable banget orangnya, jadi sangat sensitif, menjadi gampang, mungkin jadi bisa mudah tersinggung atau mudah sedih, mudah marah gitu, kira-kira kayak gitu bisa. Kalau misalnya gini Kak, misalnya dalam satu kejadian, misalnya cewek cowok misalnya putus, kalau enggak ada pertemanan yang sudah rusak kayak gitu kan misalnya, ini kan dia akan ngalamin ya mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, kira-kira berapa lama sih Kak biasanya harusnya Norma ini ngalamin hal ini untuk jangan sampai ke depresi ya? Biasanya ya kalau sebaiknya memang tidak bisa dipastikan durasinya, tapi begini, sebaiknya ya jangan terlalu lama lah, jangan lewat 2 minggu lah. Fase-fase grieving, berduka, tanda petik karena putus itu hal yang normal, tapi ya nggak usah lama-lama. Sampai dari setahun itu gue bingung dia ngapain sih? Itu berarti belum move on. Nah, mau ngebahas itu juga kan nanti sama Kak Esther. Tenang, lebih menarik teman-teman. Nah, kalau gitu Kak, sebagai kata penutup, kata penutup kayaknya ada yang mau Kak sampaikan nggak sih ngomongin tentang loneliness ke generasi muda atau nggak setiap penonton yang akan ngomong? Iya, di kalangan anak muda, loneliness itu menjadi satu hal yang kerap terjadi. Nah, coba deh teman-teman muda punya pengaturan atau pengelolaan emosi yang dilatih sejak sekarang untuk berpikir dulu sebelum teman-teman muda bereaksi atau berespon secara emosional. Kemudian, kalau kamu merasa bahwa kamu sedang kesepian, setelah dilihat dari lagi apa yang kamu rasakan, tetap deh membuka diri untuk menerima interaksi dari orang lain, atau setidaknya ngomonglah dengan 1 atau 2 orang yang menurut kamu masih bisa deh percaya sama dia. Jadi jangan sampai akhirnya menutup diri banget gitu. Terus yang terakhir, coba deh dari sekarang teman-teman semua menabung nostalgia atau gunakanlah teknik nostalgia untuk membuat teman-teman mengingat-ingat masa lalu yang indah, sehingga itu bisa membangkitkan kembali emosi yang positif dan akhirnya teman-teman bisa mengurangi rasa kesepian itu. Nah, thank you banget loh Kak udah dibantuin untuk ngomongin tentang loneliness. Nah teman-teman, rupanya loneliness itu bisa berdampak ke semua orang, semua gender, semua usia. Nah jadi jangan sampai teman-teman kita atau keluarga kita ngerasain loneliness itu. Harusnya kita tetap ada ya kayak buat mereka. Ya, semua orang yang ada di sekitar. Ya, peduli ya sama orang lain. Oke deh, sampai jumpa di next video. Bye.